Tiba-tiba seorang pria botak berkata, "Ini sudah keterlaluan. Kalian semua mempermalukan diri sendiri kalah sama rookie." Namanya adalah Charlotte, walaupun badannya kayak binaragawan profesional. Ju menatapnya. Ukuran tubuh apa-apaan itu? Dia manusia bukan sih? Dia mulai panik. Gua harus combat lock sekarang juga. Tapi dia ingat, sial, gua nggak bisa lock out. Gua butuh istirahat dulu. Tapi Charlotte melompat ke arahnya sambil berkata, "Nggak ada chance." Ju menghela napas. Nasib emang sial, tapi kalau harus begini, gue beresin sekalian. Dia menangkap tangan dan baju Charlotte, lalu menghempaskannya ke lantai dengan lemparan judo brutal. Charlotte langsung tewas di tempat. Ju mendapatkan 30 poin popularitas. Berat banget orang ini. Semua orang tidak percaya Charlotte kalah. Shell, pelayan tadi, mulai berwajah memerah. Sementara kerumunan mengelilingi Ju sambil berkata, "Orang ini monster, kalahin Charlotte. Walau kurus, tapi badannya OP banget." Lalu mereka semua ingin menantangnya bertarung. Shells melangkah maju. "Minggir semua. Sekarang giliran gua." Ia tertawa jahat. Ju berpikir, harusnya dia baik ke gua kan murid temannya. Tapi Shells malah berkata, "Kamu orang terpilih. Kamu akan jadi pemimpin kelompok baru untuk pertempuran ini." Ju mulai panik. Apa yang sudah saya masuki ini? Semuanya bersorak-sorai. Memakai baju zirah. Ju berkata, "Gila, apa ini? Gua malah kebawa jadi pemimpin pasukan. Quest, join the Mercenary Guild. Selesai. Quest baru. Rebut Bukit Harheim. Lalu kita dibawa ke medan perang yang sebenarnya." Shells berteriak, "Serbu!" Satu kelompok besar mulai berlari menuju pasukan orc di seberang medan perang. Ju juga ada di sana. Dan dia menebas kepala salah satu orc. Dia berkata, "Sekarang kita bersekutu dengan pasukan pangeran elektoral. Kami berhadapan langsung dengan pasukan orc milik Raja Iblis. Misi mereka sederhana, mencuri bendera komandan militer musuh. Strateginya, saat barisan musuh berhasil mereka tembus, mereka akan menyerbu melalui celah dan menghancurkan formasi. Tapi musuh mereka adalah orc kebanggaan benua. Mereka tidak hanya kuat, tapi koordinasinya terbaik di seluruh daratan. Ju, sebagai pemimpin kelompok, harus menghentikan mereka." Dua orc mulai menyerangnya, tapi dia menghindar dengan lincah, sambil berpikir, "Kenapa gue yang harus begini? Gue cuma pengen dapat sedikit penghargaan militer." Lalu kabur. Di kamp orc, seorang orc melapor bahwa barisan tombak mereka mulai runtuh. Kapten Orsi menjawab, "Ngaco, spearman elit kita mana mungkin kalah." Dia mengambil teropong dan melihat sendiri. Saat dia mengintip, dia terlihat bingung. "Apa-apaan ini?" Dia melihat Charlotte dan anak-anak lainnya lari menembus barisan. Kapten panik, "Bentuk barisan, siapkan penembak senapan." Mereka mulai menembakkan senapan, tapi pelurunya mental dari perisai para tentara. Ju tertawa, "Payah, kalian bahkan nggak tahu apa itu K2. Kalau nggak punya rapid fire, kalian harus ganti barisan tembak." Dan saat itulah, saatnya kita maju. Ju menyerbu ke depan dan berseru, "Maju, habisi mereka." Salah satu orc panik berkata, "Gua nggak percaya, kita dihajar sama bocah kurus ini. Mereka bukan manusia." Tapi dia bersumpah, "Mereka tidak boleh ambil bendera kami. Bendera ini adalah kehormatan suku kami." Dia bersiap bertahan, tapi langsung ambruk, dan bendera berhasil direbut. Semua bersorak, dan Ju mengangkat bendera kemenangan sambil berkata, "Sekarang tinggal bertahan sedikit lagi, dan penghargaan militer ini jadi milikku." Karena berhasil mencuri bendera, Ju mendapatkan 30 poin kepemimpinan dan 20 poin prestasi. Tiba-tiba terdengar bunyi trompet peringatan. Max berteriak, "Ini kabar buruk, pasukan kita mundur." Dan pasukan bantuan orc sudah ada di depan mata. Ju mengumpat, "Sial, kemenangan tinggal sejengkal lagi." Dia bertanya-tanya, kenapa pasukannya malah pergi? Max panik dan bertanya, "Apa kita buang saja benderanya dan kabur?" Ju menjawab ketus, "Apa-apaan yang lo omongin?" Max menunjukkan kalau mereka sudah dikepung total. Dan benar saja, Ju, Charlotte, dan satu orang lain terjebak di tengah pasukan musuh. Lalu muncullah seekor orc besar dengan pedang raksasa. Dia berkata, "Sudah cukup, ini akhir dari kalian." Ternyata, dia adalah bos tersembunyi, jenderal besar orc bernama Kalan. Dia menyebut mereka prajurit manusia yang berani, kemudian menawarkan kesempatan. "Tinggalkan bendera, mundur sekarang, dan aku akan mengampuni nyawa kalian." Ju menolak mentah-mentah. "Kalau kalian maju satu langkah lagi, bendera ini bakal gue masukin ke celana dalamnya Charlotte." Charlotte melotot garang, dan Kalan meringis. "Tidak mungkin, tempat sejorok itu." Ju menantang, "Kalian pikir perang itu ada aturannya? Kalau itu bisa bikin gue menang, bakal gue gosokin bendera ini ke pantat Charlotte sampai puas." Pasukan orc langsung panik, dan mereka semua mengangkat senapan mereka, mengepung dari segala arah. Charlotte mulai menurunkan celananya, tapi senapan-senapan tetap mengarah ke mereka. Kalan berteriak, "Tembak!" Mereka mulai menembak, bahkan ke arah bendera sendiri. Charlotte buru-buru menarik celananya lagi. Ju kecewa. Intimidasi gagal. Padahal, dalam semua permainan sebelumnya, musuh tidak pernah mau menyerah karena bendera. Situasi makin gawat. Ju melihat pasukannya mulai tumbang satu persatu. Dia sadar, mereka beneran manggil Grand General. Ini curang. Dengan level dan reputasi gua sekarang, nggak mungkin menang. Dia mulai panik, mengingat kembali petualangan masa lalu bersama anggota partinya. Dan kata-kata Aquilia terngiang, "Kalau kamu mati di dalam game ini, kamu juga mati di dunia nyata." Jantung Ju makin tenggelam. Max berseru, "Kasih kami perintah, atau kita semua bakal habis." Ju tersadar, "Gua lupa jadi pemimpin." Tapi bukannya panik, dia malah tertawa terbahak-bahak, membuat yang lain bingung. "Dia sudah gila," teriak Max. Ju lalu mengambil trompet dan Charlotte memperingatkan, "Reinforcement gak bakal datang, lo tahu kan?" Ju menjawab, "Gua tahu, tapi yang kita butuhin sekarang cuma penahan peluru." Sambil mengambil napas dalam, dia meniup trompet sekuat tenaga ke arah yang salah. Max panik, "Kamu tiup ke arah yang salah, goblok." Ju menjawab, "Gua tahu, tapi kalau Aquilia punya sedikit perasaan, dia gak bakal ninggalin VP-nya begitu aja." Pasukan orc langsung menyerbu. Salah satu orc melompat tinggi, hendak menancapkan tombaknya ke Ju. Tapi sesuatu terbang memotong leher orc
orc itu. Dari atas langit terlihat seorang ksatria menunggang kuda, Dam Vulporgus. Seperti Valkyrie, ia mendarat di samping Ju dan yang lain dan berteriak, "Jangan menyerah, angkat pedang kalian." Kalan menyuruh pasukannya mundur. "Biarkan ini jadi duel terhormat antara aku dan Kontes Vulporgus." Vulporgus menjawab, "Kau pria sejati," lalu menusukkan pedangnya ke arah Kalan yang menghindar. Keduanya berduel sengit membuat percikan api dari benturan pedang. Ju takjub, padahal Vulporgus ini masih awal cerita, tapi kekuatannya udah setara bos akhir. Vulporgus mengayunkan pedangnya, mengirimkan shockwave yang kuat, lalu melayangkan tendangan ke wajah Kalan. Darah muncrat. Kalan mencoba berdiri, tertawa sambil berkata, "Kau luar biasa. Bukan cuma ahli pedang, tapi bela dirinya juga luar biasa. Pasti kau dari Sisterhood of Valeria?" Vulporgus menjawab, "Aku melayani Tuhan dengan sepenuh hati." Kalan membalas, "Kalau begitu, mari kita selesaikan ini." Mereka kembali beradu pedang dalam duel sengit. Dia mengertakkan giginya saat menghantamkan pedangnya ke tanah, menghancurkannya. Namun dari atas, Vulporgus meluncur turun seperti dari tali ring gulat. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah, menghantam kepala belakang sang jenderal orc dengan keras hingga membuatnya berlutut. Sang jenderal orc sempat berkata, "Pertarungan yang bagus," sebelum akhirnya ambruk ke tanah. Para orc langsung bergegas membawa kapten mereka dan mundur. Ju hanya berdiri terpaku. Takjub, gila, dia bisa mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Tapi ya, itu memang selevel dia. Saat para orc berlarian pergi meninggalkan mereka, Vulporgus menoleh padanya dan bertanya, "Apakah kau pemimpin para tentara bayaran di sini? Aku bisa merasakan keberanianmu bahkan dari kejauhan." Dia memperkenalkan dirinya sambil mengulurkan tangan. Ju menyambut tangan itu dan memperkenalkan diri juga. "Senang bertemu denganmu." Dia membalas, "Aku juga." Dan terlihat bahwa dia sangat menghormati Ju. Ju berkata bahwa jika saja dia tidak datang, mereka pasti sudah mati saat ini. "Aku bukan lagi seorang adipati agung. Aku seharusnya lebih berhati-hati." Vulporgus bertanya, "Kenapa kau menundukkan kepala seperti itu?" Lalu dia menunjuk ke samping saat para pasukan mulai berlarian ke arahnya sambil memanggil, "Pemimpin, pemimpin, kami masih memegang benderanya." Ju mulai merasa jantungnya berdebar kencang, mengingat bagaimana mereka hampir mati bersama barusan. Tangannya mulai gemetar, lalu dia berteriak, "Ini baru benar, ini luar biasa." Kembali ke kedai. Seorang gadis kecil membuka pintu sambil berteriak mencari Charlotte. Wajahnya terlihat cemas, sementara Charlotte sedang lahap makan. Dia bertanya, apakah Charlotte pergi berperang lagi dan apakah dia terluka? Charlotte menjawab bahwa dia baik-baik saja dan memanggil adiknya itu. Ju bertanya, "Itu anakmu?" Schultz langsung menjawab, "Kau ngomong apa sih?" Charlotte baru 15 tahun. "Itu adik perempuannya, Baptiste." Ju kaget. "Serius nih?" Lalu Baptiste mulai memohon pada Ju agar mau membayar biaya pengobatan kakaknya. Ju langsung terkena status kebingungan. Charlotte berkata bahwa berkat Ju, mereka semua bisa kembali hidup-hidup. Yang lain juga ikut menyahut bahwa itu benar. Mereka semua selamat karena dia. Ju hanya menyuruh mereka makan saja, tapi karena malu, wajahnya mulai memerah. Yang lain langsung menggoda. "Ih, dia malu. Lucu banget." Tiba-tiba Vulporgus masuk sambil memanggilnya. Ju masih tersipu, tapi ia tersenyum saat melihatnya. Vulporgus tampak kelelahan dan terengah-engah. Dia membawanya ke markas depan Harheim dan memberitahu bahwa sang elektor sendiri yang memanggil Ju. Sebuah kehormatan tertinggi bagi seorang tentara bayaran. Ju berkata bahwa Vulporgus ini berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Lebih ceria. Dia bilang, "Kau tampak lebih bahagia daripada aku." Vulporgus menjawab, "Kau bisa memanggilku dengan namaku saja." Ju menjawab, "Oke." Vulporgus menunjuk ke arah pasukan yang sedang berkumpul dan berkata, "Mereka ini adalah tentara yang hidup karena keberanianmu. Tanpa usahamu, mereka semua pasti sudah mati. Mereka adalah rakyat kekaisaran dan mereka hidup berkatmu. Lalu apalagi alasan yang aku butuhkan untuk bahagia?" Ju akhirnya paham. Dalam permainan sebelumnya, pernah ada momen di mana Vulporgus berdiri membela dirinya. Dia berkata bahwa Vulporgus tidak berubah. Yang berubah hanya hubungan mereka sekarang. Karena sekarang dia hanya seorang tentara bayaran di hadapan sang elektor. Vulporgus berkata, "Aku telah membawanya." Sang elektor menjawab, "Kerja bagus." Dia melihat Ju dan berkata, "Jadi ini dia yang disebut Valor." Ia memperkenalkan diri sebagai Elektor Philip. Ju berkata bahwa itu adalah kehormatan besar bisa bertemu dengannya. Jadi ini rasanya berhadapan langsung dengan seorang penjaga sejati. Tekanannya luar biasa. Philip berkata bahwa mereka menyebutnya si penuai di medan perang. "Keberanianmu luar biasa. Kau seberani singa." Ju merendah, tapi Philip menjawab, "Omong kosong. Orang yang berjasa pantas mendapat penghargaan. Dia akan memberikan 100 florin untuk rekan-rekannya dan 300 florin untuk Ju sendiri." Catatan, 100 florin adalah gaji tahunan seorang prajurit tombak. Ju berkata bahwa dia pasti akan membalas kebaikan ini. Philip senang mendengarnya dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Ju sampaikan. Ju mengangguk dan meminta izin untuk berkumpul kembali bersama rekan-rekannya dan beristirahat di Wittenberer. Philip berkata bahwa tempat itu cukup jauh dari garis depan, tapi dia akan mengizinkannya. Ju bisa menggunakan gerobak dari logistik dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Ju mengucapkan terima kasih. Philip lalu bertanya apakah ada hal lain. Ju berkata bahwa biasanya dia akan mundur di titik ini, tapi saat dia melirik ke samping dan melihat Vulporgus tersenyum, dia pun ikut tersenyum. Kemudian ia berkata bahwa ada sesuatu yang membuatnya penasaran. Philip berkata, "Silakan saja bertanya," sambil melepaskan aura membunuh yang cukup intens. Ju berkeringat dingin dan dengan gugup bertanya, "Apa pendapat Anda tentang perang ini?" Seluruh ruangan langsung gaduh. Semua orang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Bahkan Vulporgus terlihat sedikit cemas. Ju tahu bahwa pertanyaannya memang mengejutkan semua orang, tapi mau bagaimana lagi? Dia hanya tentara bayaran rendahan. Philip lalu membalikkan pertanyaan, "Kalau begitu, apa pendapatmu sendiri?"
lagi. Ju menjawab, dengan sudut pandang saya yang terbatas, saya memang tidak melihat keseluruhan gambaran, tapi ada sesuatu yang mengganggu saya. Salah satu pria menertawakan. Memangnya kau punya apa yang perlu dikhawatirkan? Baru dapat satu jasa militer, sudah merasa pantas memberi nasihat ke seorang elektor? Yang lain menyahut, pasti dia cuma dapat info murahan dari mana gitu. Tapi kemudian Vulpurgus angkat bicara. Bukankah ada pepatah, menyeberangi jembatan batu pun harus kita ketuk dulu? Kenapa tidak dengarkan saja dulu? Peliharaan Philip, pamannya, membentak. Berani-beraninya kau, hanya seorang countess, bicara begitu pada elektor. Tapi Philip menyela. Dia adalah keponakan dari elektor Bayern. Hormatilah. Ju berpikir, seperti yang diduga. Bahkan Philip tak bisa mengabaikannya. Pamannya pun menahan amarahnya. Philip berkata, lanjutkan. Aku ingin tahu bagaimana kau melihat perang ini. Ju menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, akan ada serangan mendadak. Ruangan langsung menjadi tegang. Philip menjawab, tentu kau menyimpulkan itu berdasarkan sesuatu, bukan? Ju mengangguk. Ya, strategi utama Raja Iblis Pazamit selalu melibatkan penyergapan dan pengkhianatan. Ambil contoh perang dengan kerajaan Toa 10 tahun lalu dan pertempuran Margrave dan Halt 6 tahun lalu. Di kedua perang itu, taktik penyergapan Pazamit jadi faktor penentu dan kita tidak boleh mengabaikan satu hal lagi, pengkhianatan dari dalam. Pamannya tampak gelisah. Philip bertanya, apa maksudmu ada penyusup di ruangan ini? Ju menjawab, itu hanya kemungkinan. Philip tersenyum. Berhati-hati itu tidak salah, tapi itu tetap hanya kehati-hatian. Tiba-tiba, aura membunuhnya muncul lagi. Kau cukup berani. Satu-satunya alasan kepalamu masih menempel di badanmu adalah karena aku mengizinkannya. Kau paham posisimu. Vulpurgus ingin membela, tapi Ju buru-buru berkata, saya paham, lalu menunduk dan mundur. Vulpurgus sadar kalau Philip lah yang salah, tapi dia tidak berkata apa-apa. Ju meminta maaf karena telah lancang, lalu keluar dari ruangan. Di luar, Ju berpikir, dia mencurigakan. Dalam semua percobaanku sebelumnya, Elektor Steel selalu lebih bijak, tapi kali ini dia terlalu sombong. Ada sesuatu yang berbeda. Buah naga merah muncul terlalu awal. Bahkan Vulpurgus yang seharusnya baru muncul nanti, sekarang muncul lebih cepat. Semuanya berbeda dari permainan sebelumnya. Dia mulai berpikir keras, tapi tiba-tiba suara seseorang memanggilnya. Dia menoleh bingung dan melihat Vulpurgus datang tergopoh-gopoh. Wajahnya memerah sambil berkata, akhirnya aku bisa menyusulmu. Ju bertanya, kau ada perlu apa? Dia menjawab, cepet banget sih jalannya. Kau bikin aku lari sampai ngos-ngosan karena khawatir. Ju dalam hati, astaga, dia lucu banget. Vulpurgus berkata bahwa dia ingin meminta maaf atas perilaku dan ucapan Philip sebelumnya. Kalau kau butuh apapun, bilang saja, aku akan mewujudkannya. Ju mulai gemetar gugup. Kalau aku bisa minta apapun, berarti aku bisa minta yang gila-gilaan dong. Dasar otak mesum. Vulpurgus bilang, jangan remehkan aku. Aku berasal dari salah satu keluarga bangsawan terkaya di Kekaisaran. Ju, wah, berarti kau punya banyak baju keren juga dong. Bro mulai error. Kemudian dia serius dan berkata, kalau begitu, aku ingin minta pena bulu dan pistol. Vulpurgus heran. Itu aja. Padahal ini kesempatan seumur hidup. Ju tersenyum. Itu cukup. Impianku adalah menjadi pasukan kavaleri dan aku ingin belajar menunggang kuda. Dan pistol, ya, itu impian lamaku. Air mata laki-laki mulai tertahan. Vulpurgus bertanya, kenapa kau menangis? Ju menjawab, kau nggak bakal ngerti. Vulpurgus berkata, aku belum pernah lihat orang seikhlas ini. Kau bahkan nggak sadar berapa banyak yang sudah kau korbankan. Tapi tempat ini bukan untuk pembicaraan seperti itu. Lalu dia menggenggam tangan Ju dan berkata, ayo, aku akan tunjukkan padamu. Ju dalam hati, gila, ternyata dia punya sisi seperti ini juga. Wajahnya mulai memerah. Bro benar-benar sudah jatuh cinta sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, dia kembali ke medan perang antara Philip dan Pazamit. Philip berkata bahwa hari ini adalah hari di mana ia akhirnya akan membunuh Pazamit. Dan Pazamit menjawab, seseorang tolong bunuh dia. Napasnya busuk banget. Salah satu asistennya muncul dan berkata bahwa semua persiapan perang sudah selesai. Pazamit menjawab, bagus. Namun asistennya bertanya, apa Anda benar-benar akan menggunakan Hexax? Pazamit tampak kesal dan bertanya, kenapa hal itu diungkit lagi? Asistennya memperingatkan bahwa Hexax terlalu kejam. Jika mereka berhasil menangkap Philip, dia akan jadi tawanan berharga. Tapi kalau diserahkan pada orang gila seperti Hexax, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pazamit berkata bahwa dia akan menanganinya sendiri dan cincin komunikasinya mulai bergetar. Dia menjawab panggilan itu dan suara dari Hex terdengar mengatakan bahwa dia sudah siap. Pazamit memujinya, memintanya untuk tetap waspada, tapi juga berkata dengan cemas, kali ini tolong, jangan terlalu berlebihan. Hex bertanya balik, aku pernah berlebihan kapan? Dia bilang, selalu. Hex mulai tertawa dan berputar-putar sambil berkata bahwa dia selalu menahan diri. Belum pernah benar-benar serius sekalipun. Mereka semua menyadari dia benar-benar gila. Tak bisa diajak bicara logis. Adegan berpindah ke Ju yang menunggang kuda di tengah hutan. Dia terkesima. Kuda ini gila kecepatannya. Pantas saja ini hadiah dari Vulpurgus. Dia juga diberikan ramuan penyembuh seharga 1000 florens. Harga sebuah bangunan. Ramuan ini bisa menyembuhkan luka apapun. Sebuah ledakan terdengar dari belakang. Ju tahu bahwa perang sudah dimulai dan dia harus cepat. Bahkan Philip takkan bisa menangani ini jika lengah. Dan itulah yang pasti akan terjadi. Kita lihat Philip sudah terluka dan pamannya yang ternyata bersahabat dengan Pazamit berdiri di atasnya. Philip bertanya, kenapa paman mengkhianati kami? Bukankah paman kesatria kekaisaran? Pamannya menjawab, kau tak mengerti situasi. Aku bekerja sama dengan Pazamit untuk menjatuhkanmu karena kau berkhianat pada kaisar. Ia mengklaim bahwa ini adalah pengkhianatan yang sah dan dia hendak menangkap Philip karena pengkhianatan. Dengan sombong, ia mengangkat ibu jarinya ke arah dagunya yang berlapis-lapis dan berkata, sekarang kau paham situasimu. Philip berteriak, tak ada yang akan percaya kebohongan konyol ini. Pazamit menginjak
menginjak kepalanya ke tanah. Terimalah kenyataan, kau cuma orang gila delusional. Lalu dia menyuruh pasukannya mengikat Philip dan menjentikkan jarinya. Philip berteriak, aku ini elektor kekaisaran, jauhi aku. Tapi pasukan mendekat dan Pazamit menyuruh mereka menampar mulutnya karena ribut. Tiba-tiba, Fergus datang dari atas langit dan menendang wajah Pazamit dan langsung membuatnya terpental. Dia berkata kepada para ksatria lain, inilah kesempatannya, lindungi Philip dan bawa dia pergi. Pamannya panik, Philip akan kabur. Pazamit kesal, diam, suaramu bikin sakit kepala. Dia berbicara lewat cincinnya ke Hexax. Saatnya bergerak. Hex menjawab, sudah siap kok, aku tadi cuma iseng aja. Pazamit, seriuslah. Hex tertawa dan berkata kepada anjing-anjing zombinya, waktunya makan, ayo kita kunyah mainan baru. Dan ternyata target mereka adalah Ju, yang sedang menunggang kuda sambil menembak pistolnya. Ju berkata, itu anjing zombie milik Hex. Dia selalu menyiksa musuh perlahan lewat serangan bertahap. Seekor anjing meloncat ke belakangnya. Ju menyikut si Chihuahua, lalu menembaknya dengan kombinasi 2 pukulan. Dia berkata, aku tahu gaya bertarungmu Hex. Kalau yang di sini cuma sedikit, berarti sisanya menyerang Philip. Dia tidak terlalu peduli pada Philip, tapi dia peduli pada Fulporgus. Dia mengebutkan kudanya menuju ke tempat pertempuran. Di tempat lain, Philip dan Fulporgus dikepung oleh anjing-anjing zombie. Philip berkata bahwa kontrol mananya kacau gara-gara Pazamit dan ini jelas jebakan. Fulporgus memperingatkan, hati-hati, tapi seekor anjing melompat ke arah Philip. Philip kaget dan hampir buang air, namun Fulporgus memenggal kepala anjing itu dan menendangnya sangat jauh. Dia bertanya apakah Philip baik-baik saja. Philip mengangguk. Fulporgus berkata bahwa tempat ini wilayah berbahaya. Jarang manusia masuk, jadi mereka harus lebih hati-hati. Tapi kemudian mereka melihat salah satu prajurit mereka sedang dimakan hidup-hidup oleh zombie. Philip mulai panik. Fulporgus berkata, tahan sebentar lagi. Tapi Philip berteriak, biarkan saja dia. Kita pergi. Dia dan pasukannya meninggalkan Fulporgus yang mulai dikepung zombie. Fulporgus bergumam, kau mengaku bangsawan? Dasar menyedihkan. Dia mulai merintih. Seandainya aku mendengarkan Ju waktu itu. Tapi sudah terlambat. Hexax datang dan melilitkan benang di leher Fulporgus, mulai menariknya. Fulporgus menjulurkan tangan ke arah Philip yang menjauh. Philip hanya melihat sebentar ke belakang, lalu pergi. Fulporgus terjatuh dari kudanya dan berkata, kita semua terkutuk jika orang seperti dia jadi elektor. Hexax berkata, kau salah. Justru kau harus sekuat itu kalau ingin jadi elektor. Dan untuk alasan yang belum jelas, dia memanggil Fulporgus, kakak. Jika kamu menonton sampai akhir, komen lanjut untuk kasih tahu aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channelnya makin berkembang. Terima kasih sudah menonton.